firman-Mu, tanda mujizat gerai tiap langkahku. Biarlah Tuhan memberikan roh pengetahuan untuk kita dapat memahami kebenaran firman. Amin. Sebelum ibadah, kita berdoa masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
berikan kami hikmat untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, lagi keluarga kerajaan Allah. Haleluya, amin. Amin. Kita semua satu keluarga Allah, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Biarlah Tuhan yang berotoritas ada di tengah-tengah hidup kita. Amin. Terima kasih. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku.
tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ya, hari ini kita kembali lagi akan diberkati melalui firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita masih membicarakan tentang karakter ilahi. Ya, sekarang kita akan belajar dari jemaat mula-mula. Ya, jemaat awal-awal ya. Nah, Bapak Ibu, kehidupan Kristen, ya, orang Kristen adalah kehidupan yang mempunyai arah, mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dan arah kita sesuai dengan rencana Tuhan. Sejak semula orang percaya, Bapak Ibu dan saya ditetapkan untuk menjadi berkat. Dan Tuhan membentuk itu menjadi kelompok yang besar. Perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ini merupakan kelompok yang besar. Untuk mencapai itu tidak dapat dilakukan hanya 12 orang murid Yesus pada waktu itu. Tidak bisa, Bapak Ibu. Dan mereka disukai semua orang. Murid-murid Yesus disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, tadi dikatakan Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan, yang percaya Yesus. Kenapa hal itu terjadi? Kita mau belajar apa yang dilakukan jemaat mula-mula. Ya. Bapak Ibu yang ada hari ini, jemaat GHKD yang sekarang hadir, jemaat mula-mula, sama dengan semua jemaat awal-awal. Sama. Mereka ditambahkan orang-orang yang baru. menambahkan orang-orang yang baru Yang percaya Tuhan Yesus. percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar dari mereka. Kita belajar dari murid Yesus. Apa yang kita mau belajar? Yang pertama, murid-murid waktu itu memiliki komitmen kepada Tuhan Yesus. Punya komitmen Ya. kepada Tuhan Yesus. Mereka punya komitmen. Murid itu punya komitmen
Kalau kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 41, Di dalam kisah Para Rasul 2 ayat 41, saya bacakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dibaptis. Jadi pada waktu itu Mau dibaptis. murid-murid Waktu itu dulu mereka bersaksi, menyampaikan firman. bicara firman. Nah, orang-orang yang mendengar, Orang-orang yang dengar, yang menerima firman yang itu, menerima firman, mereka memberi diri dibaptis. jadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan mau dibaptis. Sebelum Bapak Ibu dibaptis, Dulu ya, sebelum dibaptis, apakah Bapak Ibu dipaksa untuk dibaptis? dipaksa. Ya. Dibaptis, dipaksa. Lahir dari kesadaran. Kita dibaptis karena kita sadar. Arti baptisan Arti baptis itu melambangkan itu adalah komitmen untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengakui Tuhan Yesus mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Nah, orang jemaat pada waktu itu Jemaat pertama dulu, mereka berkomitmen. ya, punya apa? Komitmen yang besar. Kalau kita mau memiliki karakter Kalau ilahi, kita mau ya punya sifat Tuhan, pertama-tama kita harus komitmen sama Tuhan. kepada siapa? Komitmen kepada siapa? Tuhan. Kalau kita Kalau kita membangun diri kita, membangun diri kita harus berdasarkan pada Kristus, bukan yang lain. ya, jangan berdasarkan kepada yang lain. Jangan. Bapak Ibu ada di gereja ini, Ya, di gereja di karya itu ya. harus karena Kristus, Jangan karena manusia, tapi karena siapa? Kristus. bukan karena ingin cari untung. Jangan untuk cari apa? Untung. Ya. Ada orang karena belum menikah, Ada yang contoh belum resmi, orang yang belum mereka menikah sudah bersama. ya, tapi sudah hidup dalam satu rumah kan belum sah ya. Datang ke gereja, Ya, datang ke gereja bukan untuk dapat apa? surat Surat nikah. Jangan, itu licik. Ya. Harus karena Kristus. Harus karena Yesus dan sadar. Jadi yang pertama kita belajar dari Yang murid-murid. pertama kita belajar dari murid-murid. Kenapa Tuhan percaya kepada mereka? Kenapa Tuhan percaya kepada murid-murid? Karena mereka punya komitmen. Karena apa? Murid-murid punya apa? Komitmen.
simpan. Oke. Yang kedua, tadi dikatakan Tuhan menambah jumlah mereka. Menambah apa? Jumlah. Kalau tadi pertama perlu komitmen, yang kedua komitmen. Yang kedua, jemaat pada waktu itu jemaat masuk dalam pemuritan. masuk ke dalam menjadi murid. Ya. Jadi murid. Menjadi murid. Murid atau pemuritan, Ya, murid ya, menjadi murid. atau kita komsel, Ya. ya, Atau komsel itu namanya menjadi apa? Murid. tidak dapat dipisahkan Ya. Tidak bisa dipisahkan. dari pertumbuhan rohani. Nah, dari apa? Pertumbuhan apa? Rohani. Kalau Bapak Ibu dan saya Ibu, kita semua mau mengalami pertumbuhan rohani, mengalami pertumbuhan rohani, harus masuk dalam pemuritan. harus mau menjadi apa? Murid. Nah, di ayat 42, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan di situ, saya bacakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mengajarkan, dan orang-orang tekun dan dalam persekutuan, dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul. dan apa? Jemaat selalu kumpul, Memecahkan roti pecah-pecahkan roti, dan berdoa. artinya selalu ada apa? Doa, kebersamaan. Saya akan jelaskan dari bagian kedua ini. Bagian kedua, Tadi mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. murid-murid tekun belajar. Mereka belajar kepada ke-12 rasul. Murid-murid belajar kepada 12 apa? Rasul. Orang-orang yang baru percaya tadi, Orang-orang yang baru percaya, mereka bertekun ya, belajarnya tekun, tekun, kepada rasul-rasul. ya, belajarnya taat kepada siapa? Rasul. Waktu itu rasul-rasullah sebagai hamba Tuhan. Ya, rasul itu ya sama dengan apa? Hamba Tuhan. Alkitab katakan mereka bertekun. Murid-murid apa? Taat, tekun. Arti bertekun, mereka Tekun, menghargai otoritas rohani. murid-murid ya hormat kepada kuasa rasul-rasul atau hamba Tuhan Yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberikan Tuhan Yesus rasul-rasul otoritas kuasa untuk melayani jemaat. untuk apa? Melayani jemaat dengan benar. Dan jemaat waktu itu tekun. Dan apa? Jemaat apa? Taat dan tekun.
penting. Ini penting. Bapak Ibu, pada waktu itu dulu di zaman rasul-rasul ya, ada banyak pengajaran banyak orang-orang yang mengajarkan. Di tahun-tahun itu sedang berkembang filsafat. Banyak pengajaran filsafat. Artinya akal pikiran sendiri. Bapak Ibu nanti bisa lihat sejarah. Ya. Filsafat lahir di tahun-tahun itu. Filsafat pada waktu itu berkembang. Jadi mereka bertekun. Murid-murid taat Kepada rasul-rasul. kepada pengajaran hamba Tuhan. Bapak Ibu, kita harus tahu Kita harus tahu otoritas rohani kuasa rohani yang Tuhan berikan ada di GKI. Haleluya. Itu bagian kita, Bapak Ibu. Ada banyak ajaran-ajaran di luar sana. Banyak ajaran-ajaran di luar GKI ya. Yang berbeda. Yang apa? Berbeda. Bukan berarti salah. Ingat, berbeda bukan artinya salah. Namun bisa saja salah. Berbeda dengan kita itu bukan salah. Tapi bisa saja salah. Ada juga yang salah. Yang saya maksudkan, Artinya, jika kita ada di sini, kalau kita di GKI ya, maka ada otoritas maka ada kuasa yang Tuhan berikan di sini. yang Tuhan berikan di GKI. Haleluya. Dan kita harus ada di situ. Dan kita harus taat kepada otoritas yang benar. Kita ada di tempat ini, itu tempat yang tepat GKI, haleluya, tempat untuk bertumbuh. tempat kita untuk bertumbuh. Kenapa? Karena Tuhan tempatkan Bapak Ibu ada di sini. Kita Tuhan tempatkan di GKI ya. Makanya tadi jemaat mula-mula mereka mendengarkan rasul-rasul, mendengarkan ya hamba Tuhan yang benar. Rasul-rasul yang Tuhan berikan otoritas pada waktu itu. Hamba Tuhan yang Tuhan berikan kuasa. Mereka tidak boleh mendengar yang lain. Murid-murid harus mendengarkan hamba Tuhan yang berdasarkan firman Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, bagian yang kedua tadi, mereka membentuk persekutuan. Murid-murid membentuk apa? Persekutuan. Persekutuan berbicara tentang kelompok. Persekutuan itu artinya kelompok yang dibentuk dan punya tujuan yang sama. Yang dibentuk yang apa? Punya tujuan yang sama. Tujuannya adalah pengenalan akan Tuhan. Ya. Tujuannya
kepada Tuhan. Di dalam berjemaat, Ya, kita menjadi jemaat, banyak pikiran-pikiran kita yang berbeda. kita punya pemikiran yang beda-beda. Betul ya? Betul? Beda-beda. Beda-beda. Pikiran Hari beda dengan pikiran Saputro. Beda. Betul? Ya. Nah, mereka masuk di dalam persekutuan. Mereka ada pikiran masuk ke dalam satu persekutuan. ya, mereka masuk di dalam persekutuan itu supaya mereka untuk agar murid-murid melakukan apa yang disepakati. yang sudah disepakati. Ingat, yang sudah disepakati. Gereja kita mengadakan ibadah doa pagi dan malam. Melakukan ibadah dan doa pagi dan malam. Apa tujuannya? Untuk apa? Untuk memperlengkapi jemaat. Untuk memberikan kelengkapan kepada siapa? Jemaat, supaya jemaat lengkap. Jika Bapak Ibu dan saya, Kalau kita semua bagian dari GKRI, adalah jemaat GKRI, haleluya, maka kita harus berjuang, maka kita harus ikut terlibat di dalam kegiatan gereja. di dalam apa? Kegiatan gereja. Ya. Harus ikut kegiatan ke gereja. Harus berjuang. Ya. Harus berjuang. Amin. Amin. Berjuang. Yang selanjutnya, Ikut kegiatan gereja. Difasilitasi bahasa isyarat. Setiap doa-doa, setiap ibadah-ibadah. Kalau nggak ada, bagaimana mau ikut? Amin. Selanjutnya, Lanjut. mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Kumpul, pecahkan dan berdoa. Ini bicara mengenai kehidupan jasmani Itu dan rohani. Ya, bicara kehidupan jasmani dan rohani. Mereka berkumpul Murid-murid ya selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Artinya di dalam kelompok itu membicarakan hal-hal tentang yang membangun iman. membangun iman, Menselesaikan pergumulan. ya, bicara pergumulan masalah. Di dalam kelompok bukan membicarakan jangan ngomong hal-hal yang melemahkan iman. tentang yang menjadikan kita lemah. Ketika ada teman kelompok kita bicara sedang dalam pergumulan, dalam masalah, kita harus menguatkan, memberikan kekuatan, memberikan semangat. Yang
Yang ketiga, jemaat pada waktu itu jemaat dulu bersatu dan sehati. bersatu dan satu hati, seperti GHKT. Bersatu berarti Bersatu, bersama-sama, bersatu, artinya bergabung menjadi satu. bergabung menjadi satu, tidak dua. Sepakat, Ya, sepakat. seia sekata. Ngomongannya harus satu. Tidak ada perbedaan pandangan. Tidak ada beda apa? Pandangan Terhadap apa yang mereka yakini yang kita sama-sama percaya. dari ajaran rasul-rasul. Dari ajaran apa? Ajaran Tuhan Yesus kepada rasul. Jemaat pada waktu itu, apa yang rasul-rasul sampaikan, Murid-murid dulu yang rasul bicarakan, mereka tidak menganggap ada perbedaan. tidak berpikir itu berbeda. Kenapa terkadang pertumbuhan rohani menjadi lambat? Pertanyaan, bertumbuh rohani lambat karena apa? Karena kita tidak bersatu. Kita tidak bersatu. Ketika saya lemah, Pada waktu saya lemah, kalau kita bersatu, kalau kita GHKT bersatu, maka saya akan lemah, menguatkan. ya, maka saya menjadi apa? Kuat. Ada yang mensupport, ada yang mendukung. Ada yang memberikan apa? Support. Jadi pertumbuhannya bisa semakin cepat. Pertumbuhan ya, sama. Kalau dia lemah, Kalau satu lemah, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang mendoakan, maka dia akan mundur. maka Dia akan semakin yang lemah. mundur, Dia semakin lemah. mundur ya, mundur. Tapi kalau bersatu, ada yang menopang. Kalau kita bersatu, ya bersatu, ada yang menopang. Bapak Ibu, Bapak Ibu, kita bagian GKI kita bagian GKRI, haleluya, harus bersatu, harus bersatu, saling menguatkan, saling memberikan kekuatan, saling menopang, saling apa? Menopang. bukan melemahkan. Jangan menjadikan lemah. Tapi kita menguatkan, saling menguatkan. Kita harus saling menguatkan, Amin. menguatkan, memberikan yang terbaik. Makanan rohani harus sama dengan yang mendengar. Jangan beda. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, bagian dari gereja GKI, bagian dari gereja GKRI, haleluya, kita harus bersatu dengan kelompok kita. kita harus bersatu dengan kelompok. Meyakini Kita harus percaya betul ajaran yang disampaikan gereja di sini. ajaran yang disampaikan yang benar. Kita tidak bisa memikirkan sesuatu yang berbeda yang disampaikan. Tidak boleh. Jangan berpikiran yang berbeda. Ya, Murid-murid waktu itu dikatakan
Mereka bertekun menerima ajaran rasul-rasul. Taat menerima ajaran rasul. Kenapa pada waktu itu? Kenapa? Rasul-rasul benar. Karena mereka menghargai rasul otoritas kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, lalu dikatakan mereka bertekun, artinya bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Mereka bukan hanya mensupport, bukan hanya mendukung, enggak hanya mendukung, tapi mereka terlibat. ya. Jangan hanya ngomong, tapi harus ikut. Mereka terlibat. Makanya di situ dikatakan mereka Murid-murid berdoa bersama. berdoa bersama. Berdoa bersama. Nah, seiring sekata bisa kita lihat ya hal yang sepele. Dari mana? Rasa bangga terhadap gereja kita, GKRI. Kita harus bangga menjadi jemaat Tuhan. Jemaat GKRI. Jemaat Tuhan. Jemaat GKRI, Pak. Ya. Jemaat GKRI. Ya, bukan jemaat Tuhan juga kan? Enggak, maksudnya biar Iya, mereka udah paham. Oke. Saya nyampaikan. Saya stop. Ya. Udah. Kita berdoa. Oke, kita berdiri, kita berdoa. Selesai. Supaya tidak ngerti dalam diri dalam dapat baik Yesus, aku sudah kedua,